bahwasanya ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita akan senantiasa merindukan surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matsantara TV, TV-nya MTS Negeri Tarakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama menyaksikan acara yang digelar di Matsantara TV. Mudah-mudahan TV ini senantiasa berjalan dengan baik dan bisa beredar di udara, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita yang kedua itu adalah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan fadilah, keutamaan-keutamaan di dalamnya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur karena saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin kita masih bersama-sama menikmati buka puasa, akan tetapi saat ini sudah tiada lagi bersama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita akan senantiasa merindukan surganya Allah, menginginkan nanti ketika dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala disiapkan, ditempatkan di tempat yang sangat menyenangkan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu akan senantiasa rindu kepada 4 golongan. Yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, sumber hukum yang pertama di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk mempelajarinya. Bahkan hanya membaca pun sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, Alif Lam Mim. Nah, itu bukan satu huruf, akan tetapi dihitung beberapa huruf. Alif sendiri, Lam sendiri, dan Mim sendiri. Itu masing-masing huruf akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana membiasakan di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Yang mungkin sebelum Ramadan kita malas membaca Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pajangan di dalam rumah kita, ditenggerkan di dalam lemari, di atas lemari, bahkan kadang sampai berdebu, tidak pernah dibaca. Oleh karena itu mari kita bersama-sama di kesempatan ini, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
berjumpa dengan datangnya bulan Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan, kita latih diri kita untuk beristiqomah di dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa Matsantara TV dimanapun berada. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa membaca, orang yang senantiasa menjaga kepada lisannya. Lisan itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Dia bisa berbicara, dia bisa berbuat baik dengan lisannya. Dengan lisannya dia akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisannya juga dia akan dijerumuskan, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa faktornya? Yaitu faktor yang pertama itu adalah karena dia tidak menjaga lisan. Dia tidak bisa menggunakan lisannya, menggunakan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lisan kita agar senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hendaknya lisan itu kita jaga, kita gunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu kiat-kiat kita untuk menjaga lisan kita. Supaya apa? Dengan lisan kita bisa selamat, dengan lisan juga kita akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah gara-gara kita tidak mampu untuk menjaganya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak kepada sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Ketika dia bisa menjaga lisannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan selamat. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjaga lisannya untuk hal-hal yang diridhoi, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan menjerumuskan bagi pemiliknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Matsantara TV dimanapun berada. Yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan, mengenyangkan kepada orang yang lapar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Matsantara TV rahimakumullah. Di dalam harta kita itu tidak semuanya milik kita. Di dalam harta kita ada haknya orang lain. Bagaimana supaya harta yang kita konsumsi itu bisa menjadi baik, bisa membawa manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya, maka hendaklah haknya orang lain yang ada di dalam harta kita hendaklah segera dikeluarkan. Nah, kita ambil contoh. Kita akan makan ikan. Ketika makan ikan, di dalam ikan itu sendiri ada yang bisa kita konsumsi, ada yang tidak bisa kita konsumsi. Yang bisa kita konsumsi itu adalah dagingnya dari ikan itu sendiri. Yang tidak bisa kita konsumsi, kotoran daripada ikan. Yang tidak bisa kita konsumsi, tulang-tulang dari ikan sendiri. Kotoran ikan, tulangnya ikan, itu ada haknya yang lain. Keluarkan kotorannya dulu, buang tulangnya terlebih dahulu, maka niscaya ketika kita makan ikan itu akan menjadi nyaman, kita tidak tersedak, kita tidak kena duri leher kita karena sudah dibersihkan. Begitu juga harta kita. Ya, jadi kalau harta kita sudah dikeluarkan, yang tidak baiknya, haknya orang lain kita keluarkan. Sehingga yang kita konsumsi itu adalah memang sudah hak kita, bisa kita konsumsi, nah, insya Allah itu akan bisa membawa kebaikan.
Ketika yang dikonsumsi itu sesuatu yang baik, maka niscaya akan bisa membawa kebaikan. Apabila yang dikonsumsi itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka niscaya itu akan membawa ketidakbaikan bagi orang yang mengkonsumsinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Mat Santara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam berpuasa Ramadan, bagaimana agar puasa itu bisa berdampak kepada diri kita? Kita laksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kita sempurnakan syarat-syarat puasa itu sendiri. Kita sempurnakan rukun puasa. Kita jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan kita jaga hal-hal anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Supaya apa? Supaya berbekas. Karena apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu sendiri kecuali hanya dia mendapatkan haus dan lapar. Kalau yang seperti itu hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Fadilah atau keutamaan barokah dari puasa itu sendiri itu tidak bisa kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Mat Santara TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di bulan Ramadan ini kita berusaha kita paksakan. Yang mungkin ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sangat berat, kita paksakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Sudah bisa sholat 5 waktu, berat untuk berjamaah, kita paksakan untuk bisa berjamaah. Begitu juga menjalankan amaliyah di bulan puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, itu kita laksanakan. Supaya apa? Supaya di Ramadan itu bisa berbekas kepada kita. Mari kita jadikan supaya kita bersemangat di dalam menghadapi Ramadan ini, kita jadikan Ramadan tahun ini itu adalah Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Supaya semangat. Ketika kita berpuasa, lapar, haus, kepingin minum, kepingin makan, ada Allah yang mengawasi kita. Kita tidak jadi makan. Supaya apa? Supaya ingat, besok lagi aku sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa. Sehingga apa? Motivasi itu bisa kita jadikan motivasi di dalam diri kita, supaya puasa yang kita lakukan betul-betul sungguh-sungguh di dalamkan menjalankan puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama itu adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa hafizil lisan, dan orang yang bisa menjaga lisan. Dan yang ketiga mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa melalui Ramadan di tahun ini dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah,
wahtisaban dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.